Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat ilahi Robbi atas qadrat, iradat, beserta keizinannya kita dapat bertemu melalui virtual ini. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan walaupun masih dalam suasana COVID-19. Di diri kita manusia ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah yang kita kenal willing atau iradah. Bisa kita terjemahkan punya kemauan, punya keinginan, dan punya kehendak. Yang kedua, fikratun, thinking, punya pemikiran, penalaran, dan intelektual. Yang ketiga, wijdan, feeling, punya perasaan. Ada seseorang yang kemauannya sangat mengebu-ngebu. Pemikirannya biasa-biasa saja. Malah waktu di SD tidak naik kelas, akhirnya menjadi pejabat juga dia. Jadi sukses juga dia. Ada seseorang yang jenius, pintar. Mulai dari sekolah dasar, juara kelas. Sampai mahasiswa, IP-nya 4, yudisiumnya cum laude. Cuma perasaannya yang kurang. Ada seseorang yang perasaannya sangat halus, ditimbang kiri kanan. Cuma kemauan yang tidak ada. Disuruh ke depan, ke belakang juga dia. Nah, jadi berarti 3 hal itu belum lengkap dalam kehidupan manusia. Kalau kemauan yang membabi buta saja tidak iringi dengan pemikiran, dan pemikiran tidak diiringi dengan perasaan, tetapi juga kadang-kadang kemauan bisa dikalahkan oleh pemikiran. Pemikiran juga bisa dikalahkan oleh perasaan. Maka untuk itu didatangkan yang keempat, yang kita kenal hidayah agama, ad-din. Agamalah yang mengatur kemauan seseorang, agama yang mengatur pemikiran seseorang, agamalah yang mengatur perasaan seseorang. Kemauan itu perlu, sebab kalau tidak ada kemauan, tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu. Maka suatu catatan di dunia ini, kemauan yang paling keras itu adalah bangsa Jepang. Nah, kadang-kadang kita bangsa Indonesia memang kemauannya cukup tinggi juga, tapi dibandingkan dengan bangsa Jepang agak kurang tinggi kemauan. Nah, maka kemauan itu perlu. Maka untuk itu seseorang yang masih dalam bangku pendidikan, kemauan belajar itu sangat dipentingkan. Keinginan untuk belajar itu sangat dipentingkan. Kemudian seseorang yang telah bekerja, kemauan menyelesaikan pekerjaan itu sangat diperlukan. Kalau tidak ada kemauan, ya tidak bisa dilakukan. Maka orang Inggris mengatakan, where is the will, where is the way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, dan kemudian kemauan tadi diiringi dengan pemikiran. Nah, pemikiran inilah yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Nah, dan kemudian pemikiran yang jenius, maka merefleksikan kemauan yang ada di dalam pikirannya. Dan kemudian diiringi dengan perasaan. Kalau hanya pemikiran, tidak diiringi dengan perasaan, maka manusia itu juga tidak akan bisa melaksanakan kehidupannya dengan baik-baiknya. Nah, tetapi juga, walaupun sudah ada kemauan, sudah ada pemikiran, sudah ada perasaan, juga belum lengkap dalam kehidupan manusia. Maka didatangkanlah yang kita kenal agama itu, jamaknya adyan, ad-din, agama. Agama itu dikirim melalui seorang rasul. Mulai dari Nabi Adam
sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Mulai dari yang primitif yang kita kenal animisme, ada yang dinamisme, ada yang politisme, dan ada yang monoteisme. Di saat orang primitif, animisme itu menjadi kecenderungannya untuk dijadikan pemikiran dalam kehidupannya. Itulah yang kita kenal dengan percaya kepada roh-roh gaib. Dan kemudian dilanjutkan yang berikut dinamisme, percaya kepada benda-benda keramat. Ada keris, ada cincin, ada piring yang bergambar naga, percaya dia ke situ. Dan kemudian politisme, banyak Tuhan, berhala, matahari, bulan, segala macam. Dan kemudian barulah yang kita sebut dengan monoteisme. Monoteisme, alam ini bukan untuk disembah, tetapi untuk dijadikan penelitian, pemikiran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monoteisme itu yang dimulai oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang kita kenal bapaknya monoteisme. Dan kemudian agama yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah agama Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Agama ini sangat perlu dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena seseorang itu memerlukan sesuatu di luar dirinya, ada kekuatan yang harus dicari, yang harus diingat, yaitu adalah agama. Agama inilah yang akan memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia itu. Dan kemudian juga kita lihat dalam kehidupan manusia itu ada orang yang mengatakan agama itu kadang-kadang bertentangan dengan akal pikiran. Tidak. Agama dikatakan la dina li maqla. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal pikiran. Jadi agama itu sangat diperlukan bagi orang yang mempunyai pikiran. Maka untuk itu ajaran agama kita, agama Islam, menuntun umat manusia dalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam keimanan. Iman itulah yang di bulan Ramadan kita dituntut untuk melakukan puasa, itu adalah iman. Kalau orang yang tidak beriman, tidak. Maka yang dipanggil itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat memang kalau kita lihat perintah solat dengan perintah aqimis sholah, zakat juga begitu. Tetapi yang puasa yaitu dipanggil betul oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Kenapa tidak ya ayyuhal muslim? Ya, karena orang yang beriman. Karena ada juga orang muslim itu yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Tapi kalau orang beriman, dia akan bisa melaksanakan ibadah puasa seperti yang kita lakukan ini. Mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Dengan kita menahan segala sesuatu yang akan membatalkan puasa kita, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah pangkat yang paling tertinggi. Yang pertama, seseorang itu Islam, menjadi muslim dia. Kemudian beriman, menjadi mukmin dia. Dan kemudian ikhlas, menjadi mukhlis. Dan kemudian ihsan, menjadi muhsin. Dan kemudian terakhir barulah tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Inilah yang diraih di bulan Ramadan. Itu salah satu saja dari ajaran agama kita. Mudah-mudahan sore hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Selamat berbuka. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.